Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, beberapa saksi menyatakan bahwa dia menganut ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Keyakinan yang menyatakan tidak ada Tuhan. Dia sebenarnya ateis. Namanya Theodor Herzl. Dia berkeinginan membuat sebuah negara. Maka dia pun mempelajari mitos yang ada dalam agama nenek moyangnya. Akhirnya setelah dia pelajari, dia pun membuat sebuah gerakan. Gerakan itu diambil dari nama salah satu bukit yang dimuliakan nenek moyangnya, bernama Bukit Zion. Gerakan itu disebut gerakan Zionis. Lalu kemudian dalam keyakinan nenek moyangnya, mereka menunggu Mesias yang akan datang di akhir zaman, yang akan membebaskan mereka dari perbudakan. Dan Mesias itu akan datang kalau cukup 5 syarat. Maka dia pun mempersiapkan syarat-syarat itu. Walaupun dia tidak meyakini sama sekali, karena dia ateis, tidak bertuhan. Tapi dia kelola keyakinan ini dengan baik. Karena kalau dia kelola dengan baik, dia tahu dia akan bisa membuat sebuah negara dengan gerakan ini. Yang pertama, bagaimana supaya Mesias itu datang? Maka semua Yahudi yang ada di dunia mesti kembali ke Palestina. Akhirnya mereka pun meminta kepada Sultan Abdul Hamid, Kesultanan Turki. Bagaimana Sultan Abdul Hamid? Kami berikan beratus keping emas, tolong berikan Palestina itu ke kami. Sultan Abdul Hamid tidak mau. Kata Sultan Abdul Hamid, yang membebaskannya dulu Umar bin Khattab. Yang membebaskannya dulu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Aku tidak mau menjualnya dengan emas. Lalu gerakan ini sakit hati, dan mereka berhasil menumbangkan Turki Utsmani pada tahun 1924. Setelah hancur pelindung Palestina yang terkuat, akhirnya Palestina di bawah jajahan Inggris. Mereka berhasil melobi penjajah laknatullah alaihim bernama Inggris. Gara-gara Inggris lah kita berpisah kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Semenanjung dan yang ada di seberang Sumatera dan Kalimantan. Mereka dengan kapal lautnya membelah bahtera sampai ke Nusantara, mengambil hasil alam kita, mengadu domba kita,
yang menjajah Indonesia Belanda, yang menjajah Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura adalah Inggris. Yang menjajah Libya adalah Itali, Mussolini namanya. Yang menjajah Maroko, Aljazair dan Tunisia adalah Prancis. Mereka negara-negara kafir yang menghancurkan negeri-negeri Islam, mengeksploitasi alam, memperbudak. Lalu kemudian dosa terbesar Inggris adalah memberikan Palestina kepada Zionis. Maka sejak tahun 1946, 20 tahun, maka ada teori yang menyebut teori 20 tahun. Teori 20 tahun terjadi di beberapa negeri. Pada tahun 1948, revolusi musuh komunis gagal. 1948 mereka lanjutkan 1966. Teori 20 tahun selalu berulang. 1924 mereka berhasil menggulingkan Turki Utsmani. 1946 mereka berhasil merebut Palestina melalui tangan Inggris. Lalu kemudian mereka pun berduyun-duyun datang ke Palestina. Awalnya sebagai suaka politik, mengaku tertindas, disembelih oleh Hitler Nazi di Jerman. Pada akhirnya mereka mendapatkan belas kasih manusia. Dan yang paling menerima mereka di dunia adalah orang Palestina. Apa yang terjadi? Mereka membalas kebaikan orang Palestina dengan penjajahan. 1946 mereka diterima, 1948 mereka mulai menjajah. Dan hari ini mereka berkumpul 5 juta orang Yahudi sudah berkumpul di Palestina. Bahkan di dalam Google Map tidak ada lagi nama Palestina, yang ada tinggal nama Israel. Langkah pertama berhasil. Langkah pertama, kumpulkanlah orang-orang Yahudi dari seluruh dunia di Palestina. Apa langkah kedua? Langkah kedua, hancurkan Babel. Karena Raja Babel dulu yang memperbudak Yahudi. Raja Babel itu bernama Nebukadnezar. Babel itu sekarang adalah Irak. Maka siapapun penguasa mereka selalu menghantam Irak. Seluruh presiden-presiden Amerika ketika dia berkuasa, yang pertama kali dihantam adalah Irak. Kenapa Irak? Dulu katanya ada senjata pemusnah massal, maka Saddam Hussein harus digantung. Setelah digantung meninggal. Ternyata pemusnah massal tak pernah tampak sampai hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kata Syekh Profesor Dr. Fargallah dari Al-Azhar Kairo Mesir, salah satu alasan mereka selalu menghantam Irak karena sakit hati Yahudi. Nenek moyang mereka dibantai oleh Raja Irak. Maka menurut keyakinan mitos mereka, ada satu ilmu namanya ilmu mitologi. Ilmu mitologi mengkaji tentang mitos-mitos agama Yahudi, bahwa mereka meyakini kalau mau Mesias datang, maka seranglah Irak. Irak sudah hancur berkeping. Umat Islam tercerai-berai, dipecah dengan Sunni dan Syiah dan lain sebagainya. 2 langkah sudah. Langkah mengembalikan Yahudi ke Palestina sudah. Langkah menghancurkan Irak sudah. Langkah yang ketiga, memperbanyak menanam pohon gharqad. La tuqatilunnal yahud, la taqtulunnal yahud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nanti di akhir zaman akan membunuh orang Yahudi.
dan semua akan berpihak kepada kamu. Sampai-sampai batu akan berkata, ya Abdallah, ya Muslim, hadza Yahudi khalfi faqtulhu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada satu orang Yahudi bersembunyi, bunuh dia. Sedangkan batu saja berbicara, apalagi manusia. Semua membenci Yahudi. Tapi ada satu pohon mereka, kata Nabi, pohon mereka tidak akan melawan, pohon mereka akan membela Yahudi. 14 abad yang lalu Nabi sudah berkata, pohon itu bernama pohon gharqad. Dan hari ini mereka menanam pohon gharqad sebanyak-banyak, ratusan jutaan ribu pohon gharqad ditanam di Palestina. Karena menurut keyakinan mereka, dengan ditanamnya pohon itu, maka akan turunlah Mesias yang mereka nanti-nantikan di akhir zaman. 3 langkah sudah dilakukan. Berikutnya langkah yang keempat. Apa langkah yang keempat? Inilah sekarang yang sedang mereka lakukan. Langkah yang keempat, bunuhlah anak-anak Palestina. Semakin banyak anak-anak yang mati, semakin banyak darah yang mengalir, semakin banyak korban, itu akan mengundang semakin cepat turunnya Mesias. Orang yang tidak mengerti membingungkan. Di mana-mana yang namanya rumah sakit, dokter, wartawan tidak boleh dibunuh. Kesepakatan PBB, perjanjian Jenewa, insan pers, insan medis, anak-anak bukan objek perang. Kenapa rumah sakit dibantai? Karena di rumah sakit paling banyak anak-anak yang baru lahir. Kenapa anak-anak dibunuh? Ajaran apa di dunia ini yang membolehkan membunuh anak-anak? Ajaran mitos Zionis. Karena bagi mereka, semakin banyak anak yang mati, semakin banyak darah yang ditumpahkan, semakin tinggi jeritan, semakin cepat Mesias itu datang. Langkah 4 sudah dilaksanakan. Langkah yang terakhir, apalagi yang mesti dilakukan? Langkah yang terakhir sedang dalam proses dan akan mereka laksanakan. Di sekeliling Masjidil Aqsa digali lobang-lobang terowongan. Supaya apa? Supaya Masjidil Aqsa ambruk, tumbang, jatuh ke bawah. Setelah jatuh, mereka pun akan membangun the Temple of King Solomon, kuil Solomon. Karena menurut mereka syarat yang terakhir supaya Mesias turun, maka bangunlah kuil Solomon, nanti dia akan turun. Gambarnya, arsitekturnya sudah lengkap, bukunya sudah, dan mereka sedang menanti-nantikan itu. Rakyatnya percaya, semua percaya, padahal itu dibangun atas mitos. Siapa yang mengungkap itu? Bukan orang Islam. Namanya Roger Jaroudi dari Paris, Prancis. Dia seorang ateis, komunis. Allah membuka hati dan pikirannya. Dia menjadi muslim, masuk Islam. Lalu dia tulis buku Israel Membangun Negara Berdasarkan Mitos. Pemerintah Prancis menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara atas bisikan Israel. Begitulah al-kufru millatun wahidah. Orang kafir seragam serentak, berbeda bahasa agamanya, berbeda, tapi ketika menghantam Islam, cerita lama berulang kembali. Bukankah pada zaman Nabi mereka berkoalisi dengan Yahudi, munafik, musyrik? Perang itu disebut dengan perang Ahzab. Ahzab, koalisi partai-partai, partai kafir, partai munafik,
partai Yahudi berkumpul. Akhir zaman adalah masa penyaringan, fit and proper test, terang benderang di mata bahwa Israel salah, tapi tetap ada yang membela. Manusia yang tidak belajar sejarah bingung, ada apa ini? Orang yang belajar hadis-hadis Nabi dia tahu ini memang masa penyaringan. Di akhir zaman Allah mau menunjukkan mana pengikut kebenaran, mana yang berpihak kepada kebatilan, terang seterang matahari di tengah panas terik. Tinggal lagi kita menyampaikan ke anak-anak kita, ke anak muda kita, kepada pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya kekuasaan, pakai kekuasaan menolong Palestina. Tidak punya kekuasaan, suarakan melalui postingan-postingan. Di ban 1 account, buat 1000 account. Dihancurkan 1 simbol, buat 1.000.000 simbol. Karena kita memerlukan keberpihakan di akhir zaman. Tidak sanggup datang berperang, bantu dengan ekonomi, donasi melalui saluran yang resmi, dompet duafa, badan amil zakat nasional, dilepas oleh presiden. Negara yang mengirimkan bantuan dari umat akan sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada tabligh akbar, datang bawa anak, keluarga, sahabat, jiran, tetangga, bangkitkan kesadaran umat. Mereka membangun negara berdasarkan mitos, bohong, dongeng. Kenapa kita yang punya kebenaran tidak memperjuangkan? Ternyata mitos pun kalau diyakini bisa terwujud. Kenapa kebenaran diinjak-injak? Mitos, bohong, dongeng kalau diperjuangkan menjadi kenyataan. Kenapa kebenaran tidak terwujud menjadi kenyataan? Karena kita tidak percaya. Di akhir zaman kata Nabi, man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sesudah aku nanti di akhir zaman, dia akan melihat banyak sekali persengketaan. Lalu yang selamat siapa? Alaikum bisunnati, berpeganglah kamu kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Mereka mendapat hidayah min ba'di, sesudah aku mati. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Jangan pegang dengan tangan, akan terlepas. Gigit pakai gigi geraham. Wa in quti'ta, walaupun kau dipotong-potong. Wa in hurriqta, walaupun kau dibakar, melepas kulit dagingmu dari tulang, kau tetap akan menolong kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi adil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wahdhulil kafarata wal musyrikin.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم شتت شملكم وفرق جمعكم واجعل كيدكم في نحورهم اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة